Salam damai sejahtera buat kita sekalian. Kembali lagi bersama saya Irene F. Kepakasi Karundeng di dalam My Story Today. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Oke, hari ini saya punya kisah, saya punya cerita. Siang hari sebetulnya tadi kami mau pergi keluar, mau ke Lipo, mau belanja sama anak saya. Tiba-tiba anak saya datang ke saya dan bilang, mami, halaman belakang kebakar, sudah nyampe ke tembok rumah kami. Oke, saya pergi ke sana dan kemudian saya asap betul-betul cukup tebal ya. Oke, dan saya coba ke tetangga saya yang depan tempat sampah itu dan mereka pintunya terbuka tapi saya panggil mereka nggak keluar. Oke, jadi saya menghindari asap, saya kembali ke rumah di teras, saya merenung. Untuk menenangkan hati saya, supaya saya nggak marah, saya tetap terjaga hati saya isi dengan kebenaran firman Tuhan. Saya renung kira-kira kejadian hari ini yang saya alami, yang menjengkelkan ini, yang bikin saya marah, emosi ini, yang bisa bikin marah emosi ini, kira-kira di Alkitabnya bilang apa gitu. Oke. Dan kemudian saya diingatkan dengan apa yang dituliskan di dalam Matius pasal 12 ayatnya yang ke-43, 44, 45. Saya bacakan dengan cepat. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Nah, ternyata tanah rumah di belakang itu saya cek di sertifikat itu tak bermilik. Jadi tanah itu tidak ada orang yang punya. Makanya tanah itu tidak terurus, terjaga. Makanya itu kemudian dijadikan tempat sampah oleh tetangga-tetangga saya. Apa yang saya dapatkan di sini, saudara sekalian? Ternyata kalau tanah itu tak bermilik, bakal diperlakukan seenaknya oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Kalau tanah itu tak bermilik, tidak dimiliki oleh siapa yang akan menjaga, merawat tanah itu, maka tanah itu akan sangat menjadi tanah yang seperti tadi itu. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang saya dapatkan dengan kebenaran firman Tuhan, Injil Matius pasalnya yang kedua, Injil Matius pasal yang ke-12 tadi. Iblis keluar dari kehidupan manusia yang sudah didoakan ya. Itu namanya doa pelepasan. Oke, dosa ketika dia mengaku dosa, semua yang jahat daripada dia, kemudian dilepaskan dari hidup dia diampunin. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kamu mengaku dosamu, maka ia Tuhan itu setia dan adil, dia akan mengampuni kamu dari segala dosamu dan menyucikan kamu dari segala kejahatan kamu. Dan itu terjadi. Seperti yang terjadi dalam kisah roh jahat itu kembali itu. Jadi roh jahat itu keluar, tetapi kemudian ketika dia mau cari tempat perhentian, dia coba nengok ke rumah itu, ke tanah itu, masih kosong, tanah itu belum berpemilik, nggak ada yang jagain, nggak ada Tuhan Yesus itu yang jagain hati manusia itu dengan firman-Nya. Alkitab berkata, dengan apakah seorang muda itu menjaga kelakuannya bersih, selain menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang ada pada kehidupan Anda dan saya akan menjaga hatimu bersih, terapi, tersusun, terawat. Ada penjaganya, yaitu firman Allah itu, sehingga iblis mau masuk dosa, mau masuk sampah-sampah, mau dibuang orang yang tak bertanggung jawab itu, seperti tetangga saya itu itu akan mau dibuang kepada hati saudara, nggak akan bisa. Kenapa? Ada menjaganya Firman Tuhan itu adalah penjaga setia dalam kehidupan saudara. Makanya milikin firman Tuhan setiap hari. Dia akan menjaga. Pastikan dirimu ada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Yesus Kristus. Jika engkau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau menjadi anak-anak ketebusan Yesus Kristus. Nah, jadi ada yang akan menjaga, yaitu firman-Nya. Sebab itu mari, jangan biarkan tanah hatimu kosong. Tidak ada penjaganya. Tidak ada pemiliknya. Biarlah jadikan tanah hatimu, hidupmu sepenuhnya adalah milik Yesus. Jika Yesus adalah pemilik dari hidupmu, izinkan dia berlakukan kehendak-Nya dalam kehidupanmu. Maka kehendak-Nya adalah damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Gak akan ada berani deh sampah tetangga-tetangga Anda itu buang sampah lagi ke halaman ke tanah kosong saudara. Karena tanah kosong saudara sudah berpenghuni dan sudah dibangun, yaitu tubuh Tuhan, yaitu Anda dan saya. Tubuh saudara-saudara adalah rumah kediaman Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bersama saya, sampai jumpa kembali di My Story Today di lain kesempatan. Amin.